Bagaimana jadinya jika kalian bekerja sebagai instruktur pedang selama puluhan tahun sampai lupa nyari bini dan terus disindir ortu kalian yang udah gak sabar gendong cucu? Iya, itulah yang dialami oleh Beryl Gardinan, seorang pria parubaya yang tinggal di sebuah desa terpencil dan menjalani kehidupan sederhana sebagai instruktur pedang. Setiap hari ia melatih semua muridnya dengan teknik dasar yang menurutnya tidak terlalu istimewa. Beryl sendiri tidak pernah menganggap dirinya sebagai pendekar hebat. Ia hanya merasa bahwa kemampuannya merupakan hasil dari latihan keras selama bertahun-tahun. Akan tetapi kehidupan tenangnya berubah ketika Alucia Citrus, salah satu muridnya di masa lalu, datang menemuinya. Hai, Alucia Citrus desu. Seperti masternya, Alucia kini telah menjadi seorang komandan Ordo Liberion di ibu kota kerajaan Liberis, Beltrain. Adapun maksud kedatangannya bukan sekedar untuk bernostalgia. Alucia justru membawa sebuah permintaan yang membuat Beryl amat sangat terkejut. Sensei wa kishidan tsuki no tokubetsu shinai yaku toshite suisen shi, kokuou gyoji tsuki no ninmeisho desu. Mendengar diri yang direkomendasikan langsung olehnya, tadinya dia ingin menolak bukan cuma karena sudah terlalu tua, Beryl bahkan tidak memiliki reputasi besar dan tidak mungkin bisa mengajari para kesatria yang kehidupannya jauh lebih megah dari dirinya. Namun Alucia terus meyakinkan gurunya bahwa justru pengalaman Beryl selama puluhan tahun itulah yang sangat dibutuhkan. Selain itu, atas desakan si bapak yang ingin putranya segera menikah dan punya cucu, bahkan ngerasa Alucia akan cocok jadi mantunya, pada akhirnya Beryl tak punya pilihan lain selain menerima tawaran tersebut. Watashi wa betsu ni komarimasen shi. Nani ga itta kai? Nandemo arimasen. Di sepanjang jalan, fokus Beryl tertuju ke pedang kelulusan setiap muridnya di dojo yang masih dipakai oleh Alucia hingga sekarang. Meskipun Beryl telah menyarankannya untuk mengganti pedang yang lebih bagus, sayang perasaannya terhadap pedang itu takkan goyah sedikit pun. Watashi mo sensei ni fusawashii sonzai o mezashite, hibi jibun migaki ni torikumi. Singkat cerita, setelah bermalam di penginapan yang telah disiapkan, besoknya Alucia nampak mengenalkan masternya pada ordonya. Setelah menyampaikan sepatah dua kata, bisa dilihat para kesatria masih meragukan kemampuan Beryl yang akan menjadi instruktur berpedang mereka. Di tengah Beryl dan Alucia yang sedang mengobrol di lorong, nampak seorang gadis bernama Kuruni Cruciel yang juga salah satu muridnya dulu datang untuk menyapa masternya itu. Mengingat Kuruni sejak dulu berimpian ingin jadi seorang kesatria, Beryl turut senang melihat impian salah satu muridnya bisa terwujud. Di malam harinya, sekembalinya ke rumah, kebetulannya salah satu muridnya yang lain juga datang, bertamu bersama istri juga anaknya. Gebleknya di sini si bapak nyuruh anaknya sendiri untuk jangan kembali sampai dia bisa mendapatkan calon bini. Tapi ya, untuk malam ini dia dibiarkan dan baru mengetahui Randrit yang mutusin buat pensiun dari dunia petualang. Tentu alasannya sendiri ialah untuk menjaga sang istri dan anaknya. Lalu, demi misi pencarian bini, Pak Moldea ingin Randrit menggantikan Beryl menjadi kepala dojo yang baru. Besoknya, dikarenakan biaya penginapan kemarin yang sangat mahal, Beryl nampak mencari kos-kosan murah ditemani Alucia. Di tengah betapa senangnya Alucia karena ngerasa ini adalah kencan, tiba-tiba seorang gadis datang meledeknya yang malah menemani seorang om-om parubaya di siang bolong.
Tanpa diduga, gadis ini ternyata adalah murid Beryl 20 tahun silam. Meski sempat lupa, tapi untungnya Beryl ingat bahwa dulu dirinya pernah menyelamatkan seorang anak dan dibiarkan tinggal sementara waktu, juga menjadi muridnya di waktu tersebut. Setelah gadis Tobruk bernama Surena Lisandra ini meminta maaf karena tak pernah mengabari Beryl selama 20 tahun, ia menanyakan kenapa dia jalan berdua sama Alucia. Usai menengahi kedua mantan muridnya yang terus bertengkar, nampak Beryl yang senang atas rekomendasi kos-kosannya Surena. Seperginya kedua gadis itu, Beryl yang gak peka pun cuma ngerasa bersyukur karena memiliki dua murid yang sangat peduli dengannya. Besoknya, sebelum Beryl memulai pelatihan perdananya, salah satu kesatria yang merupakan wakil komandan Ordo bernama Helmblitsdroth mengajukan protes karena masih meragukan kemampuan Beryl. Maka dari itu, Helmblitz meminta izin untuk sparring dengannya. Meski dipaksa melakukannya oleh Alucia, tapi Beryl sendiri tak ingin muridnya itu sampai kehilangan muka. Oleh karena itulah, Beryl berniat berusaha sekuat tenaga. Di awal pertarungan, Beryl terlihat seperti orang tua biasa yang cuma bisa bertahan. Namun begitu ia mulai bisa membaca gerakan Helmblitz, suasana langsung berubah seketika. Bermodalkan pengalaman puluhan tahun, Beryl mampu memperhatikan posisi kaki, arah bahu, perubahan napas, bahkan pola serangan lawannya dengan sangat mudah. Di babak kedua, setiap tebasan dan langkahnya dilakukan dengan sangat efisien. Di tengah itu, Beryl sendiri mengaku kemampuan Helmblitz cukup hebat, namun sayang pergerakannya terlalu linear. Tak punya pilihan lain, Helmblitz nampak bersiap mengulti Beryl dengan teknik andalannya. Namun, sayangnya... Berkat kemenangan Beryl, pandangan semua orang mulai berubah, bahkan Helmblitz jadi sangat mengagumi dirinya. Melihat itu, Alucia dan Kuruni jadi ikutan senang dibuatnya. Di malam harinya, Helmblitz nampak mentraktir Beryl sebagai permintaan maaf. Beryl pun mewajarkan sikap Helmblitz karena instruktur desa yang tak punya reputasi tiba-tiba jadi instruktur para kesatria, pastinya sangat patut dipertanyakan. Setelah cukup banyak pendekatan, pada akhirnya Helmblitz tak sabar untuk diajari olehnya. Di saat yang sama di dojo, Pamoldea dan Randrit nampak tengah membicarakan Beryl, di mana ternyata keduanya merasa Beryl ditakdirkan untuk sesuatu yang lebih besar. Randrit yang ternyata bukan petualang kaleng-kaleng mengaku telah menemui banyak sekali ahli pedang di penjuru dunia. Namun satu hal yang dia yakini, bahwa tidak ada satupun dari mereka yang bisa menandingi kemampuan Beryl. Singkat waktu, setelah melatih para kesatria, Kuruni datang mengajak masternya itu berkeliling Baltren bersamanya. Scene lalu berpindah ke Alucia yang habis memberi laporan. Kemudian kita pun diperlihatkan masa lalu Alucia, atau lebih tepatnya awal mula pertemuannya dengan Beryl. Saat itu, kedua orang tua Alucia memasukkan putri mereka ke dojo Beryl dengan tujuan perlindungan diri. Kesan awalnya ke Beryl hanya sekedar om-om berpedang yang sangat baik. Bahkan meskipun Alucia seringkali melakukan kesalahan, Beryl tak pernah marah dan terus mengajarinya tanpa kenal lelah. Selama 1,5 tahun berlatih, Alucia terus mengulangi pelatihan dasar dan tak pernah bosan dengan hal tersebut. Justru ia merasa kemampuan serta fisiknya jadi semakin kuat. Selain pegangannya terhadap pedang yang semakin nyaman, hal yang paling membuatnya senang ialah saat Beryl memuji dirinya.
Lalu pada suatu hari, tepat setelah menyaksikan sparring singkat Randrit muda dengan Beryl, Alucia turut diajak untuk berlatih serangan juga. あれ、どこにも打ち込めない。なんで？ Pergerakan sepersekian detik baginya adalah satu-satunya kesempatan yang dimilikinya. Sayang itu belum cukup dan berakhir dengan counter dari masternya itu. Pada momen itulah Alucia sempat berpikir bahwa semua instruktur berpedang sama seperti Beryl. Namun faktanya ketika dojo mereka diajak sparring oleh dojo kota terdekat, pendapatnya tadi langsung berubah total. Tak seperti Beryl yang tidak punya celah sedikit pun, lawan sparringnya kali ini justru memiliki segudang celah untuk diserang. Alhasil, dengan mudah Alucia dan kawan-kawan berhasil mengalahkan anak-anak dojo sebelah dengan sangat mudah. Di tengah OTW pulang, Alucia baru ingat jepit rambutnya ketinggalan di dojo lawan. Sesampainya di sana, Alucia sudah disambut oleh para krocot tadi yang tengah memegang jepit rambutnya. Tak terima dikalahkan oleh dojo pedesaan seperti mereka, kini para murid dojo si paling kota hendak melakukan hal yang amat sangat pengecut, yakni ngeroyok seorang gadis. Beruntungnya Beryl yang udah punya feeling tiba tepat waktu dan akan memberi mereka pelajaran berharga. Syukurnya teknik yang dipakainya hanya sekedar ojiwaza, alias serangan balik menggunakan respon sesaat. Sesaat sebelum situasi semakin memburuk, tiba-tiba Master Dojo itu datang untuk menghentikan sikap memalukan murid-muridnya. Sebagai master mereka, Pak Somad sampai menunduk meminta maaf pada Beryl dan Alucia. Seperginya dari sana, menyadari Alucia yang menyesal dan seolah menyalahkan diri sendiri, seketika dibuat terkejut begitu Beryl meyakinkan bahwa ia tidak bersalah sama sekali. Beryl justru meminta maaf karena seharusnya dia menemaninya sejak awal. Mendengar itu, Alucia tiba-tiba menangis, tapi bukan karena takut ataupun sedih, melainkan bentuk pelampiasan emosi yang tertimbun di dalam hati. Beberapa hari kemudian, sudah waktunya ujian kelulusan Alucia. Meskipun Beryl terkesan mengurangi tenaga dan kekuatannya, tapi dengan begitu Alucia dinyatakan lulus dari dojonya. Tak ingin berpisah dari masternya, Alucia mengaku masih kurang dalam banyak hal. Tapi sayang, bagi Beryl sudah tidak ada hal yang bisa dia ajarkan padanya. Dalam hati, Alucia merasa Beryl hanya merendah meski punya kemampuan yang sangat hebat. Lantas sejak saat itu, Alucia bertekad untuk membuktikan pada dunia bahwa takkan ada yang bisa menandingi masternya itu. Untuk melakukannya, Alucia mengikuti ujian masuk Ordo dan berhasil lulus dengan nilai terbaik. Tak cuma itu aja, bahkan skillnya mampu menandingi semua kesatria di sana. さらに実績を重ね Setelah 10 tahun lamanya, pada akhirnya Alucia naik jadi komandan Ordo dan diberi kuasa penuh memilih master elit untuk mengajari para kesatria. Pada saat itulah Alucia langsung memilih Beryl. Alih-alih kemampuannya menurun karena usia, sparring kemarin justru membuktikan semakin tajamnya kemampuan masternya itu. Meski pemilihan Beryl sebagai master elite masih ditentang oleh banyak pihak, namun 1.000.000% ia yakin masternya itu pantas mendapatkan panggung yang jauh lebih besar lagi. Singkat waktu setelah diberitahu Handblitz Kuruni lagi mengajak Beryl jalan-jalan, Alucia pun langsung cemburu dan kesal karena Kuruni yang mencuri start duluan. Di saat yang sama, di tengah berkencan, kenalan Kuruni dari Ordo Penyihir datang menyapanya. Mengejutkannya di sini, gadis bernama Visel Harbeller ini rupa-rupanya adalah muridnya Beryl juga. ベリル先生ひどい。しくしく。
これでどう？チロ。 Meski sempat lupa, tapi begitu melihat pedang kelulusannya, barulah Beryl ingat dengan murid seangkatannya Kuruni itu. Menurutnya perubahannya sangatlah jauh dan yang mirip hanyalah wajah datarnya aja. Setelah cukup banyak reuni singkat mereka dan Visea mengaku menggabungkan skill berpedangnya dengan sihir, tiba-tiba terjadi penjambretan gak jauh dari mereka. Melihat itu, Visea meminta pada Master dan bestinya untuk menyerahkan masalah ini padanya. Dalam sekejap, Kuruni juga membantu menahan pejabat itu. Berkat kejadian barusan, Visea jadi bisa membuktikan kemampuannya. Dirinya bahkan mengaku telah menerapkan semua ajaran Beryl ke dalam setiap langkahnya. Di saat Beryl yang berterima kasih padanya, Visea jadi heran karena seharusnya dirinya lah yang berterima kasih padanya. Keesokan pagi buta, di tengah Beryl yang jalan-jalan seorang diri, tiba-tiba ia dihampiri seseorang yang sempat dikira setan karena cuma ada suara tanpa wujud. Beryl mengira gadis ini cuma anak nyasar atau sejenisnya. Bahkan ketika ia mengenalkan diri sebagai komandan Ordo Penyihir, Beryl sempat tak percaya dan mengira dia lagi roleplay jadi komandan-komandanan. Setelah berhasil meyakinkannya, Loli bernama Lucy Diamond ini mengajaknya untuk jalan-jalan bersamanya. Dan ternyata dia bisa mengenal Beryl berkat ceritanya Visea. Saking antusiasnya anak buahnya itu, Lucy jadi sangat penasaran tentangnya. Saking penasarannya, begitu mereka sampai di tengah-tengah area kosong bak sebuah arena, Lucy mengaku ingin menguji perkembangannya sendiri lewat pengujian langsung menghadapi lawan yang sangat kuat baginya. Di tengah Beryl yang berusaha keras menghindari, menangkis, dan menebas rentetan serangan sang komandan Ordo Penyihir, Lucy nampak sangat menikmati duel di antara mereka. Gebleknya di sini, Loli Baba yang satu ini justru semakin menaikkan intensitas juga skala serangannya. Dari yang tadinya cuma rentetan bola api dan es, silih berganti jadi belasan bola api medium disusul seonggok bongkahan es jumbo. Setelah Lucy mengerahkan salah satu ulti mematikannya sebagai bentuk pengakuan atas kemampuannya, engkau Beryl menyadari apabila dia berani memperpendek jarak, dalam sekejap dirinya pasti akan modiar. Bersyukurnya Lucy membatalkan ultinya karena takkan seru jika lawannya tak berkutik seperti itu. Sebagai referensi aja, jika Beryl benar-benar nekat maju, maka tubuhnya dijamin akan jadi daging cincang. Saking terhibur dan tertariknya Lucy terhadapnya, ia memintanya untuk datang ke Ordo Penyihirnya jika ada waktu. Dirinya bahkan memintanya untuk menemaninya sparring lagi begitu ia menguasai sihir yang baru. Besoknya, Visea nampak mengantarkan stok potion Ordo Liberion sekalian memberikan high potion ke masternya titipan dari komandannya. Setelahnya, Beryl diajak Alucia menemui Surena yang ingin meminta bantuannya melatih party petualang baru. Alucia dan guild petualang juga telah menyetujuinya. Meski punya kenangan buruk waktu masih muda, tapi berhubung kedua murid kesayangannya yang meminta, alhasil Beryl tak enak hati untuk menolaknya. Setibanya di guild, tak disangka-sangka Lucy juga ada di sana. Setelah diperkenalkan dengan Guildmaster Nidus dan asistennya Meigen, kemampuan Beryl lagi dan lagi diragukan cuma karena penampilan, sekalipun yang merekomendasikannya adalah sesosok petualang plat hitam seperti Surena dan komandan Ordo seperti Alucia.
Demi menghilangkan rasa keraguannya, Meigen ingin Beryl by one dengan Surena, dan Surena wajib menggunakan pedang naga kembar andalannya. Meskipun ingin menolak, tapi situasi yang ada memaksa Beryl menerimanya. Kemudian sembari disaksikan oleh puluhan petualang lainnya, Surena mengaku senang karena akhirnya berkesempatan untuk by one dengan engkoh Beryl. Singkat waktu nampak kita semua yang diperlihatkan masa lalu Surena. Usai kehilangan kedua orang tua akibat serangan seekor monster, bersyukurnya Beryl kebetulan menemukannya, lalu diobati dan dirawat bak anak sendiri. Berkat engkoh Beryl juga, Surena jadi tertarik dan mulai mempelajari ilmu berpedang. Setelah diajari selama beberapa waktu, perlahan semangat hidupnya mulai kembali. Hingga pada suatu hari, kerabat keluarga Surena datang menjemputnya. Hal tersebut juga menjadi perpisahannya dengan Beryl selama 20 tahun lamanya. ずっと痛かった。これ以上望むのはわがままが過ぎる。 Dengan tekad untuk tidak membiarkan orang lain mengalami kejadian tragis sepertinya, Surena terus menerapkan setiap ajaran Beryl hingga membuatnya berhasil menjadi petualang plat ireng. Melihat Surena yang tidak melupakan kebiasaan mereka sebelum bertarung, Beryl jadi senang dibuatnya. Lantas demi menghormati keteguhan tekad muridnya, Beryl akan mengerahkan segenap kekuatannya. Seperti yang dilakukannya terhadap Handblitz, di awal pertarungan Beryl cuma menangkis dan memperhatikan setiap pergerakan lawannya. Bersamaan dengan Surena yang senang karena sudah sangat lama sejak ada orang yang bisa menangkis setiap serangannya, Beryl sendiri ngerasa bangga mengetahui Surena yang masih terus melatih ilmu pedangnya. Namun sayangnya, meski serangannya sangat cepat dan staminanya yang sangat badak, namun semua itu belum cukup untuk menandingi ketajaman mata engkoh Beryl. Sontak semua orang pun bersorak tak percaya Beryl mampu mengalahkan Surena sang petualang plat ireng. Kendati demikian, Beryl mengaku akan menyerah jika saja duel tadi berlangsung 10 detik lebih lama. Surena pun dibuat sangat terkejut karena masternya yang bisa menyadari kelemahannya dalam menggunakan tangan kiri. Meigen yang telah salah sangka pun akhirnya meminta maaf dan jadi sangat menghormatinya. Berkat pembuktian tadi, Beryl pun akhirnya diberi kepercayaan penuh. Keesokan harinya, Beryl diperkenalkan pada party baru yang antara lainnya ada Porta, Nidori, dan Charlie Katz. Setelah berburu beberapa monster dan Beryl yang mengakui party newbie ini yang punya potensi, pada akhirnya Dungeon Goblin ini pun terselesaikan. Tepat sebelum keluar, Surena sempat mengutarakan perasaan janggalnya terkait Dungeon Goblin ini yang dihuni terlalu sedikit monster. Baru saja mengatakan hal itu, Porta yang hendak keluar duluan tidak menyadari bahaya yang berada tepat di depan matanya. Bersyukurnya pemuda itu masih hidup walaupun sekarat. Akan tetapi sungguh disayangkan, monster yang disebut Xenograble di hadapan mereka ini adalah monster bernama yang ditetapkan sebagai target rancangan khusus. Di tengah ketegangan, Beryl tadinya bermaksud menyelamatkan Porta dikala Surena mengulur waktu menghadapi Xenograble. Akan tetapi, di saat Beryl yang mengira muridnya itu akan memahami maksudnya, Surena justru mengira sebaliknya. Pada akhirnya, Beryl terpaksa by one menghadapi malapetaka terbang itu seorang diri. Selama bertahun-tahun, Beryl terbiasa menghadapi lawan-lawan yang memiliki banyak pola serangan.
Namun kali ini lawannya adalah seekor monster bernama yang gerakan serta serangannya sangat sulit diprediksi. Setelah sengaja menahan serangannya dengan tubuhnya sendiri, Beryl langsung menaiki makhluk itu, dibawa terbang gak karuan, lalu berakhir ke spot awal mereka tadi. Di tengah Beryl yang mulai kewalahan, Zeno mengerahkan domain expansion-nya yang membuat pijakan di sekitar bermandikan lava. Saking luasnya, dampaknya bahkan hampir mengenai party newbie di dalam dungeon. Tak punya pilihan lain, Beryl terpaksa mengabaikan panas di kakinya dan maju untuk menghabisi monster itu. Setelah menghindari semua serangannya, Beryl akhirnya mampu mendaratkan serangan telak ke matanya walau harus mengorbankan pedangnya itu. Merasa terancam, Zeno yang murka pun bermaksud menghabisi Beryl di serangan selanjutnya. Akan tetapi, setelah berterima kasih pada masternya, Surena juga meminta maaf karena terlalu lama sampai-sampai pedang masternya itu rusak. Beryl pun gak masalah dan lebih mengutamakan kondisi party newbie. Beruntungnya mereka gak kenapa-napa dan berhasil menyembuhkan si Porta tepat waktu. Mengetahui mereka berdua berhasil mengalahkan seekor monster bernama, jelas hal tersebut mengejutkan Panidus dan juga Meigen. Surena lalu mengungkapkan jika bukan karena masternya, dirinya dan party newbie pasti kini cuma tinggal nama doang. Mendengar itu, Panidus dan Meigen pun sangat berterima kasih ke Beryl dan berniat memberikan sesuatu sebagai tanda terima kasih. Tahu bakal kemana arah ucapan mereka, Beryl langsung menolak dipromosikan jadi petualang rank tinggi. Kemudian dikala mengobrol, Surena meminta maaf pada masternya karena merasa semua ini adalah kesalahannya. Beryl pun tak merasa begitu dan justru memuji keputusan muridnya tersebut. Setiap ucapan yang dilontarkan Beryl semakin memperkuat perasaan Surena padanya. Dan seperti halnya Alucia, Surena menganggap umur hanyalah angka. Sensei, あの頃のように私と、いえ、何でもありません。 Beberapa hari kemudian, Beryl dan Alucia nampak menemani Kuruni yang mau memperbaiki pedangnya sekalian nyari pedang baru untuk masternya itu. Setibanya di sana, suara si blacksmith terdengar tidak asing di telinga Beryl. Yang lagi dan lagi, ternyata si blacksmith adalah salah satu muridnya juga yang seangkatan dengan Kuruni dan juga Visay. Meskipun seangkatan, tapi blacksmith bernama Balder ini adalah satu-satunya murid yang lebih tua darinya. Niatannya dalam mempelajari ilmu pedang sendiri ditujukan agar dia bisa menciptakan pedang-pedang berkualitas. Setelah Balder ngasih tahu pedang pendeknya Kuruni udah gak bisa diperbaiki lagi, gadis itu disarankan untuk membeli yang baru. Beryl yang sepertinya menyadari sesuatu sempat menanyakan perasaan Kuruni saat memegang senjata itu. Setelah ngasih tahu rasanya terlalu ringan, Beryl dan Balder sama-sama mengetahui masalah utamanya. Di mana ternyata pedang pendek bukanlah senjata yang tepat untuknya. Lantas jika tenaga Kuruni setara King Kong, maka mungkin aja Zweihander akan cocok untuknya. Dan bener aja, bobot dan kesesuaiannya membuat Kuruni merasa nyaman menggunakannya. Selesai dengan Kuruni, Beryl yang tengah mencari pedang untuk dirinya sendiri dikejutkan oleh kedatangan Surena yang ingin membuat sebuah longsword dengan bahan ceker Xenogrebel tempo hari. Mendengar itu, Balder mengingatkan longsword bukanlah gaya Surena sama sekali. Dan ternyata longsword itu bukan untuknya melainkan untuk masternya. Tadinya Beryl sempat menolak karena jelas-jelas Surena lah yang telah menghabisi makhluk itu. Tapi setelah terus diyakinkan mau gak mau Beryl harus menerimanya.
Di saat yang sama, Balder nampaknya nggak sabar untuk membuat sebuah pedang dari bahan super langka tersebut. Demi menciptakan sebuah masterpiece, Balder meminta waktu 1 minggu. Sebelum kembali, Kuruni nampak memberi kode ke masternya untuk melakukan sesuatu dengannya. Hei, bukan aneh-aneh ya. Kuruni cuma minta diajarin cara make Zweihander. Berkat ajaran sang master, Kuruni yang tadinya gak nyaman waktu mengayunkannya bisa langsung memahami caranya dalam waktu singkat. 腰で道場でいつも最初に教えていることだ。腰で Di malam harinya selepas makan malam di bar, Beryl yang hendak kembali ke kos-kosan sempat hampir kecopetan di jalan. Mengira gadis itu cuma copet biasa, namun tiba-tiba... Sesampainya si gadis mage di suatu tempat, ia nampak menyetorkan hasil copetannya hari ini. Melihat jumlahnya yang gak sampai target, dia sempat dikira bermalas-malasan. Sang bos sindikat yang sepertinya memegang kelemahannya, meyakini gadis itu takkan mungkin melakukannya. Gak lama gadis bernama Miui ini baru menyadari benda berharganya yang terjatuh di suatu tempat. Yang ternyata benda itu adalah sebuah kalung yang ditemukan Beryl di tempat tadi.